Shalom. Puji Tuhan, saudara. Nah, dalam kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu topik, dengan satu tema yang mudah diingat. Jangan menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan ini apa sih ya? Nyepelek no. Ya. Ya, jadi artinya kita tidak menghargai itu waktu. Gampang nih itu waktu. Menganggap remeh itu waktu. Itulah sebabnya, saudara, saya ingin menyampaikan firman Allah dalam kesempatan ini untuk marilah kita menghargai waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, baik, kita akan membaca di dalam ayat yang lebih dahulu. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Dan pergunakanlah, manfaatkanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Jadi saudara, Tuhan ingin supaya kita memanfaatkan waktu. Pergunakan waktu yang ada. Ya. Pergunakan, manfaatkan waktu yang ada. Apa sih sebenarnya waktu itu? Waktu itu adalah saat. Waktu itu adalah kesempatan yang ada. Ya. Jadi kita seringkali menggunakan dengan berbagai apa yang seringkali kita tidak memahaminya. Ya. Manfaatkanlah waktu. Gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Ya. Kita pasti akan nanti menikmati hasil dari waktu yang kita gunakan, ya. Ya, mungkin kita menggunakan waktu untuk istirahat, ya. Kalau kita gunakan waktu untuk istirahat, habis istirahat, wow, badan seger rasanya, ya kan? Coba kalau saudara kurang istirahat, ya, banyak waktu digunakan untuk istirahat, maka hasilnya akan seger, ya. Nah, mungkin kita gunakan waktu untuk bekerja, tiap hari kerja, maka hasilnya adalah capek nih. Ayo, coba saudara kerja siang malam. Ya, di proyek, di pabrik, dimanapun juga, kalau kita kerja, moto kita hanya kerja, maka hasil yang kita dapat capek nih. Saudara, nah kalau kita gunakan waktu untuk begadang itu melek terus, entah itu di depan laptop, entah itu bersama dengan teman-teman di tempat-tempat yang lain, ujung-ujungnya kita lesu, saudara. Ayo coba, sudah melek terus, begadang terus, malam-malam di depan laptop, karena tidak ada kerjaan lagi yang lain. Nah, saudaraku yang kekasih, hidup kita ini sebenarnya, kalau kita ngerti ya, dibatasi oleh waktu, ya, dibatasi oleh waktu. Pertama kita perhatikan adalah waktu kemarin.
Jadi sebelum hari ini kan kemarin, gitu. Nah, hari kemarin itu saudaraku, waktu yang sudah kita lewati pasti tidak akan berulang lagi, pasti tidak akan kembali lagi, dan itu hanya merupakan sebuah kenangan. Waduh, kemarin saya begitu, kemarin saya begini, ya kan? Nggak bisa diulang lagi. Jadi kita dibatasi oleh waktu yang kemarin itu sudah lewat, sedangkan waktu besok belum kita lewati. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu merupakan impian dengan sejuta harapan. Besok, aku besok tak ke sana. Iya, kalau kejadian itu belum terjadi. Itu hanya keinginan, itu hanya harapan. Kalau kemarin itu sudah kita lewati, sudah nggak usah dipikir lagi. Kalau itu susah, kalau itu senang, udah nggak usah dipikirin. Untuk besok kita belum tahu. Jangankan sampai besok, kadang 2 jam, 3 jam lagi kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya, sudah tahu 1 jam lagi cara mau apa? Rencana ada, tetapi apakah bisa kita capai? Karena kita belum tahu, saudaraku ya. Nah, waktu sekarang, hari ini, itulah saudaraku, merupakan kenyataan yang sedang kita hadapi dan harus kita jalani. Hari ini, yang tadi aja sudah kelewat. Hari ini, kalau mungkin kita hitunglah mulai dari pagi sampai sore, itu hari ini. Itu yang sedang kita jalani hari ini. Entahkah kita bisa sampai sore atau enggak? Ya, ada saya lihat ada postingan, ada penyanyi lagi menyanyi, yang belakang main gitar. Nyanyi rohani. Tidak lama kemudian yang main gitar numplek, saudara. Nggak tahu kan apa yang terjadi? Ada penyanyi juga perempuan, ya, terakhir dia nyanyi, habis itu nggak ada lagi. Loh, kita nggak ngerti kan? Hari ini itu merupakan satu hari yang merupakan kenyataan yang harus dan sedang kita hadapi dan harus kita jalani, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, ya, perjalanan untuk menikmati hidup ini dibatasi oleh waktu. Ada yang waktu itu kita jalani dengan cepat, ada yang panjang. Hari apa itu saya ke desa, nemui kakak dari istri. Umurnya berapa? Agak bingung juga saya. Saya dengarnya sih 99. Tapi ada yang mengatakan 109. Ada yang mengatakan 89. Tidak tahu yang benar mana nih. Katanya 109. Karena urutan tertua dia. Kalau istri saya itu yang bungsu. Ya, ada beberapa kakak-kakak gitu ya. Tapi sudah mati semua, tinggal kakak yang tertua ini. Ya. Katanya umur 109. Wih, luar biasa panjang waktunya. Sedangkan yang lain bisa pendek semua. Ya, ada salah satu ini keluarga, kakak dari istri sudah meninggal, tinggal suaminya. Itu dulu yang membesarkan anak saya, si Budi itu. Nggak tahu, ketika sampai di sana mau mampir, ternyata dikabari sudah 14 anginnya. Nggak ada. Loh, kita nggak tahu loh waktu kita, saudaraku. Jangan sembrono. Ya, kita nggak tahu. Ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, maka pergunakan, manfaatkan waktu yang ada. Waktu kita hanya hari ini, ya.
manfaatkan apa yang sedang kita alami. Kemarin saya kunjung ke Ibu Umar. Saya datang ke sana, gimana? Badan saya sehat, kaki saya yang nggak bisa jalan. Loh, coba. Untung saya masih bisa jalan sekarang. Ya, padahal kaki saya ini sambungan. Ya, kemarin waktu di ITC saya terapi. Wait, ojo sini, saya bilang gitu. Apa? Iki wesi dari sini ke sini. Loh, gak bisa dicopot Pak, copotan tak ambil sikil lah. Gandeng saudara, ini kemurahan Tuhan loh. Di sini dari sini ini logam, titanium. Itu dimasukkan di engselnya tuh, atas bawah. Sambungan saudara saya. Mana saya tidak bisa lari. Ya, tapi kalau sudah satu saat bisa jalan naik tangga kiri kanan kaki gini, wah puji Tuhan. Ya, tapi biasanya kalau naik tangga yang kanan dulu baru diangkat, kanan lagi baru diangkat. Kalau bisa bolak-balik gini, waduh luar biasa. Saudara, waktu kita ini singkat. Ya, pergunakan waktu yang ada, saudaraku ya. Amsal pasal 27 ayatnya yang ke-1. Janganlah engkau memuji diri karena esok hari. Loh ya tak? Karena engkau nggak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Besok kita nggak tahu kan. Besok kita makan apa kita nggak ngerti. Saudara besok makan apa? Kita nggak ngerti kan. Kemarin saya keluar, saudara, beli obat untuk istri. Nyarikan makanan untuk istri itu nggak ada. Yang adanya aku tuh kok tetel, cari bubur nggak ada. Keliling saya, akhirnya ketemu lontong, ya kan? Langsung beli lontong saya. Setelah itu mau saya jangkepi, saudara, saya cari kari kambing. Wah, keliling dari mulai pasar Tambak Rejo muter terus sampai SMP 18 sana, sampai muter Pantai Kenderan, keluar sampai Mulyorsari, sampai pom bensin pojok, balik nggak ada jual kari kambing, tutup semua. Duh. Keinginan ada, tetapi nggak tercapai. Mungkin kita juga berpikir, besok aku begini, besok aku begini. Bisa nyampe enggak? Wong tadi saya cari kari itu cuma sehari itu kan. Enggak bisa tercapai. Keinginan ada, tapi enggak tercapai. Nah saudara, besok janganlah memuji diri karena besok. Ya aku besok lihat begini. Ya, besok begini. Kita nggak tahu, saudara, apa yang terjadi. Ya, sekali lagi hari kita itu cuma hari ini, saudara. Ya, jadi jangan sia-siakan. Pergunakanlah waktu yang ada. Nah, selama Tuhan masih memberi waktu, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Kenapa? Kenapa mesti kita gunakan sebaik-baiknya? Sebab hari-hari ini adalah jahat. Sudah pikir aman. Jadi hari-hari ini, saudaraku, hari-hari yang kita lewati, terutama hari ini, itu adalah hari yang jahat. Apa yang dimaksudkan dengan hari yang jahat itu? Apakah hari itu jahat? Bukan, saudara ya. Nah, bukan waktu atau harinya yang jahat. Tetapi saudaraku, ulah dari iblis. Ya, dialah yang menggunakan waktu untuk melampiaskan kejahatannya. Kita nggak tahu. Hidup yang tidak kelihatan itu bukan hanya Tuhan, tapi ada iblis, ada setan. Kita nggak pernah berpikir semacam itu. Pergunakan waktu yang ada, sebab hari ini adalah jahat. Bukan harinya yang jahat,
Karena Tuhan waktu melihat membentuk alam semesta ini, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh, kemudian Allah melihat apa yang diperbuatnya itu baik, tidak ada hari yang jahat. Tetapi yang dimaksudkan di sini karena hari-hari ini adalah jahat, itu bukan harinya yang jahat, ya, tetapi iblis dengan cara menggunakan tipu muslihat. Hati-hati saudara. Kalau Allah itu berbicara, dia di atas yang ya, amin. Tapi kalau setan itu dengan tipu daya, hati-hati saudara. Jadi hari-hari ini sebenarnya jahat itu bukan harinya yang jahat, tapi setan yang memanfaatkan waktu untuk menjerumuskan setiap orang percaya, ya. Sama seperti saat manusia pertama dijatuhkan. Dengan apa? Tipu muslihat. Ya. Coba kita perhatikan dalam Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi ular itu yang dipakai oleh setan berkata kepada perempuan itu, "Walah, sekali-kali kamu gak akan mati." Coba. Pada waktu Hawa ditanya, bolehkah semua pohon dalam taman ini dimakan buahnya dengan bebas? Oh boleh dimakan semuanya dengan bebas kecuali satu. Sebab kalau saya makan, saya pasti mati. Dibohongi. Ya, kamu tidak akan mati, ya. Karena Allah paham, Allah ngerti bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan tentang yang jahat. Ini saudara, mulai bujuk rayu yang menina-pupukkan, yang memberikan kesenangan hati. Coba bayangkan kalau Hawa berpikir, oh aku bisa seperti Allah ya, aku bisa bersaing dengan Allah. Wow, Allah mungkin bisa saya kalahkan. Itu daya. Ya, hati-hati. Hari-hari ini adalah jahat, bukan karena harinya yang jahat, tapi setan menggunakan setiap hari untuk menggagalkan, menjatuhkan kita. Ya, haleluya. Hidup ini penuh tantangan. Apa tantangannya, saudara? Tantangan sesuatu yang harus kita geluti. Nah, karena hari ini penuh tantangan, kita harus gunakan waktu sebaik-baiknya agar kita tidak gagal, agar kita tidak jatuh. Saudara, enak mana orang sukses sama orang jatuh? Ya kan? Nah, hati-hati. Jangan sampai nanti kita jatuh. Nah, Roma pasal 13 ayat yang ke-11 dikatakan di sana, hal ini harus kamu kerjakan, harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang ini, saudara. Orang Kristen harus sadar waktu sekarang ini, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Artinya jangan sampai nggak sadar. Ayo bangun, waspada, ya. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi ketika kita percaya sama Tuhan, kita lewati hari-hari kita, maka keselamatan itu sudah semakin dekat, berarti hari kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Kita nggak tahu, saudara. Coba alam semesta saja sudah menunjukkan gejala-gejala kedatangan Tuhan. Ya, kalau kita lihat di postingan di WhatsApp itu seringkali memberitakan, oh di luar negeri sana ada gempa, di sana ada seperti ini, seperti itu, seperti ini. Nah, belum di negeri kita sendiri.
Inilah tanda-tandanya waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi ketika kita percaya dibandingkan dengan sekarang ini, mulai kapan saudara percaya Yesus? Ayo. Kalau tidak salah, kalau saya sih masih muda. Sekarang sudah menjadi tua. Ya. Tapi kalau saudara lihat postingan saya di Facebook, saya sama istri kelihatan masih muda sekarang. Ayo coba. Ya kan? Tapi ada teman dari Bondowoso. Ya om, itu kan dulu masih masa muda. Katanya lah kalau sekarang. Saudara, dulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Itu kata Daud. Terus gimana lanjutannya? Aduh, enggak kerungu. Dulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Ayo saudara sadari, hidup kita semakin bertambah, bukan semakin kokoh, tetapi semakin teropos. Ya. Tetapi membuat kita semangat adalah Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Wah, itu satu hal yang sangat menyenangkan, penghiburan yang luar biasa. Ya, saudara, hidup ini penuh dengan tantangan. Kita harus pergunakan waktu yang ada, ya. Haleluya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita mengantisipasi, artinya ya kita hadapi tipu muslihat ini. Loh, tipu muslihat itu enggak sesuatu yang kasar loh saudara. Kalau kita mau dipukul sama orang, kok rasakan kita bisa lawan dia. Tapi kalau tipu muslihat, jangan jalan situ, jalan sana, padahal itu jebakan. Kita nggak tahu kan. Nah, iblis itu bekerja untuk mengagalkan, untuk menjatuhkan setiap orang percaya dengan tipu muslihat, tipu daya, bujuk rayu, sama seperti Hawa tadi yang dibujuk rayu. Nah, tapi masalahnya sekarang bagaimana kita bisa menghadapi, bagaimana caranya kita mengantisipasi muslihat iblis. Ya, saudara, iblis harus kita lawan. Jangan menyerah, saudara. Iblis itu musuh kita. Ia lari seperti singa. Terus. Iblis itu musuh kita. Musuh, bukan kawan. Harus kita lawan, namanya musuh. Karena kalau tidak, kita yang gagal, kita yang jatuh, kita yang rugi. Iblis harus kita lawan, ya. Dengan tidak menggunakan kekuatan sendiri, kita nggak sanggup, saudara, untuk melawan iblis, apalagi tidak kelihatan dia. Ya, kita nggak akan bisa melawan. Jadi kalau memang kita punya usaha untuk melawan iblis, tapi bukan dengan kekuatan, dengan otot kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, bukan. Ya. Dalam Efesus pasal 6 ayat 11, bagaimana cara kita melawan? Nah, saudaraku, dikatakan di sana, kenakanlah, pakailah, gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Pergunakan perlengkapan ini semua harus kita kenakan, mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki, dari mulai ketopong sampai alas, ya, sepatu, semuanya dari Allah. Kenakanlah supaya kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Sebenarnya lawan kita itu bukan sesama kita, saudaraku. Ya, bukan.
bukan sesama manusia ini, bukan saudara, kita sedara dan sedaging. Itu bukan lawan kita. Jangan terus bertengkar dengan teman, apalagi suami istri, terus bertengkar, musuhan malah gebukan. Salah. Ya. Nah, saudaraku, Efesus pasal 6 ayat 12 sampai ayat 17. Dikatakan di sana, karena pergumulan kita, karena peperangan kita, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan sesama manusia, bukan. Malah kalau bisa mari kita bersahabat. Ya, saya punya sahabat kental, saudara, sampai hari ini. Kemarin saya datang ke rumahnya karena ya dia merayakan hari raya, saya ke sana. Kalau Natal dia yang ke sini. Ya, jadi teman mulai SMP sampai sekarang itu akrab. Saya tanya mana teman satunya lagi. Oh, di situ Pak, di Gading. Pokoknya ada jual buah di situ. Dia dari santri. Ya, saudara. Tapi itu teman. Jadi kita nggak bermusuhan dengan sesama. Karena perjuangan kita, pertengkaran kita, perlawanan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Itulah roh-roh jahat yang di udara. Sekali lagi ya, jangan perang sama sesama kita. Sesama kita itu saudara. Suami istri, ya sudah menjadi satu, jangan perang ya. Orang tua dan anak harus sadar, kita ada itu karena orang tua. Ya, hargai orang tuamu walaupun dalam kondisi apapun juga, jangan dimusuhi. Ya, ayo. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan sesama manusia, tetapi melawan setan. Si iblis, si jahat. Ya. Nah, sebab itu ambillah perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan peperangan itu. Ini Tuhan inginkan. Kalau kita dalam peperangan habis perang masih tetap berdiri gagah, artinya apa saudara? Artinya kita menang. Supaya kamu tetap berdiri setelah melakukan perlawanan kepada setan. Ya, haleluya. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Ya. Nah, kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kaki juga harus diselimuti. Ya. Kemudian dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, tameng. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perlengkapan. Ya. Dan terimalah ketopong. Lengkap sekali pakaian yang diberikan oleh Tuhan. Ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi intinya saudara, kalau kita ingin menang, tetap gunakan firman Allah dalam kehidupan kita untuk melawan setan. Ya, Tuhan Yesus contohnya. Waktu Tuhan Yesus dibawa ke atas bukit, kemudian setan berkata, kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini roti. Apa enggak bisa Tuhan mengubah batu jadi roti? Yang 5 ketul roti 2 ekor ikan saja bisa berubah menjadi. Yang pengikutnya makan sampai kenyang masih sisa 12 bakul. Apa enggak bisa? Tapi apa kata Tuhan? Firman Allah yang digunakan. Telah tertulis,
Manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tetapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Hebat. Dijawab dengan firman Allah. Kemudian diajak naik ke atas hubungan bait Allah. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari hubungan ini. Jawabnya tetap dengan firman Allah. Telah tertulis, jangan kamu mencobai Allah Tuhan. Tuhan Yesus kasih contoh, saudara. Firman Allah yang digunakan untuk melawan setan ini. Kemudian dibawa ke bukit yang tinggi dan dikatakan, sujudlah engkau menyembah aku, maka semua ini aku berikan kepadamu. Apa jawab Tuhan? Sudah tertulis, hendaklah engkau menyembah kepada Allah Tuhanmu saja. Pergi sekarang kau setan. Langsung setan kabur. Hanya dengan firman Allah. Saudara, kita bisa menang dari cobaan, kita bisa menang dari masalah kita kalau kita memiliki firman Allah bagaikan pedang untuk menghancurkan. Lalu jangan bosan-bosan dengar firman Allah ya. Banyak orang bosan. Bolak-balik itu saja yang khotbah. Balik, memang Tuhan yang pakai kok. Saudara, praktekkan. Hanya dengan firman Allah saja kita bisa melawan iblis. Pergi kok iblis. Ada Tuhan. Setelah Tuhan lawan dengan firman Allah. Ya, Tuhan mendidik kita, saudara. Pakailah selengkap perlengkapan senjata Allah, yaitu firman-Nya. Mungkin saudara nggak hafal ayat, nggak masalah. Tapi saudara ngerti firman Allah dan kemudian taat untuk melakukan firman Allah, saudara tidak akan mungkin dikalahkan oleh si setan. Jadi firman Allah itu sangat penting dalam kehidupan kita, saudara ya. Nah, satu hal yang sangat penting di sini, ya, dan perlu kita waspadai, saudara ya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara, yang bisa menilai hidup kita itu kita sendiri. Orang lain menilai kita bisa salah. Mungkin sudah dikatakan rendah hati, padahal kita sombong. Ya kan? Mungkin ada orang mengatakan kita pintar, padahal kita bodoh. Bisa salah penilaian orang lain. Yang bisa menilai kita adalah diri kita sendiri. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, orang bandel, orang dablek. Ya, tetapi seorang yang arifan. Betul? Nah, ya. Saya berterima kasih kepada orang tua saya dikasih nama Arifan. Wow. Karena orang tua saya kepingin saya menjadi orang yang arif. Tapi belum jadi Kristen loh. Setelah jadi Kristen saya dibaptis. Kemudian saya minta tambahan nama. Saya cari Yusak Arifan. Kayak enak. Lukas Arifan. Oh, kayaknya kurang bagus ya. Simon Arifan. Yakob. Kayak orang luar negeri ya. Yakob. Yakob. Sudah tante waktu itu gembala saya yang itu yang ya suami istri ya. Tante tambahin saya nama saya Yakob. Enak. Yakob Arifan. Tapi jangan J ya tante. C. Yakob. Yakob Arifan. Kalau dalam bahasa Jawa itu Joko. Ya, dalam bahasa Inggris James. Senang saya, bangga, ya. KTP saya rubah, sampai semua SIM saya rubah. Tapi begitu saya belajar Alkitab, buka kamus, ternyata Yakob itu artinya penipu, saudara. Loh, saya salah pilih nama.
Kau penipu. Mau saya ganti bingung, saudara. KTP sudah dirubah, SIM sudah dirubah, semua ya tanda-tanda bukti saya sudah dirubah jadi Yakob Arifan. Tapi saya juga bersyukur, terima kasih Tuhan, Yakob penipu sudah menjadi arif bijaksana. Amin. Sudah jadi arifan sekarang. Iya. Jadi perhatikan saudaraku, bagaimana caranya kamu hidup. Jangan seperti orang bandel ya. Orang bandel itu maunya sendiri. Dikasih tahu nggak mau. Suka-sukaku Tuhan. Ayo coba terus suka-sukaku gitu. Nanti nek diumbar tenang sama Tuhan. Ya, Tuhan, apa yang Engkau mau? Mari pakailah hidupku, luar biasa. Ya, saudara, perhatikan. Nah, kemudian dikatakan, dan pergunakanlah, manfaatkan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Loh, setan itu tetap gentayangan, saudara. Mungkin dia tidak berani dengan kita, tapi mintil. Ngikut terus sama kita. Cari kesempatan untuk kita digagalkan, dijatuhkan. Ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Saudara, ini Tuhan inginkan. Kita jangan jadi orang Kristen yang bodoh. Orang bodoh itu yang nggak ngerti apa-apa, saudara. Jangan. Walaupun kita bisa baca, kita bisa tulis, tapi kalau kita bodoh, kita nggak ngerti apa-apa. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah, berusaha semaksimal mungkin supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak, keinginan Tuhan. Saudara, bukan Tuhan yang disuruh menuruti keinginan kita. Salah itu. Pokoknya Tuhan, aku mau begini, kalau nggak mau saya nggak ke gereja. Banyak loh saudara orang Kristen seperti itu. Percaya sama Tuhan cuma nuntut. Justru kita yang harus cari kehendak apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, gunakanlah kesempatan yang ada dan mengertilah akan kehendak Tuhan. Ya saudaraku, waktu itu sangat berharga. Ya, waktu itu sangat berharga, saudara. Ya, perhatikan, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau kita hari ini masih bisa hidup nyaman, ayo manfaatkan, saudara. Ya, jangan sia-siakan. Ya, sekali lagi kita nggak tahu besok terjadi apa. 1 jam lagi kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi selagi kita ada, manfaatkan. Kalau hari ini sudah punya kesempatan untuk mendengar firman Allah, manfaatkan untuk mendengar dan mengerti firman Allah. Karena nanti kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya, jadi jangan sembrono, saudara. Nah, ketika kita duduk di dalam tempat ibadah, kita mendengar firman Allah, hari inilah kesempatan kita memperhatikan firman Allah. Dan siapapun yang menghargai firman Allah tidak akan pernah rugi. Ya, tidak pernah rugi. Karena apapun bisa terjadi karena firman Allah. Ya, harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, saudara. Ya, kita tidak bisa mengulang waktu yang terlewat. Waktu yang kemarin kita nggak bisa ngulang lagi. Oh, bisa ditinggalkan. Ya, kita nggak tahu 10 menit yang akan datang, kita nggak tahu. Saya habis ngomong begini, turun nanti saya nggak tahu. Ya, waktu saya betulkan kabel di depan teras itu ya, naik kursi mana? Kursi plastik yang putih itu, saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya betulkan, saya miring ke kiri, kursinya lari ke kanan, prok, langsung remek. Kabelnya 5.000. Ini betulkan paha 52 juta. Belum ada BPJS waktu itu. Bayangkan.
Tapi puji Tuhan masih hidup. Tapi apa yang kemudian yang terjadi? Saya orangnya kan nggak mau nganggur. Saya naik di pian, misalnya. Tetangga kaget semua. Karena pian itu jebol, saya jatuh dari atas ke bawah. Wah. Untung sampai hari ini saya masih arifan. Coba kalau tidak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul, saudara. Waktu saya habis jatuh itu plok, langsung saya dibawa ke adik usada yang belum ada BPJS waktu itu. Saya masih sempat noleh ke belakang. Wih, saya lihat jemaat ikut semua berbondong-bondong di belakang. Tuhan, terima kasih. Jemaat begitu setia. Saya baru kecelakaan, belum saya meninggal ini. Kalau meninggal pasti semua ngikut mintel dari belakang. Saya senang dengan jemaat di sini, makanya saya nggak mau pindah di sini. Saya tetap di Kali Judan. Haleluya. Jadi saudaraku, mari kita nggak tahu apa yang terjadi, yang kemarin sudah terlewat, yang sekarang sudah, yang akan datang kita tidak tahu. Jangan buang waktu dengan sia-sia. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Sekali lagi, ini waktu kita. Jangan sia-siakan, saudara. Sementara Tuhan izinkan kita mendengar firman Allah, jangan sia-siakan, dengar dengan baik. Saat saya masih ada waktu menyampaikan firman Allah, saya akan sampaikan dengan baik. Supaya saudara dan saya sama-sama mendapatkan berkat dari Tuhan. Amin. Ya, ini bukan kebanggaan itu, saudara, kalau saya bisa menyampaikan firman Allah. Bukan. Oh, saya bangga begini. Enggak. Sekali lagi enggak, karena ini Tuhan yang percayakan saya. Kalau Tuhan tidak percayakan, saya nggak bisa. Tuh, saudara. Ya. Nah, sebab itu apa yang Tuhan percayakan? Ayo, sudah punya kemampuan apa yang diberikan oleh Tuhan, gunakan. Jangan dipendam, jangan disia-siakan. Gunakan untuk Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak akan pernah tinggal diam untuk memberkati kita semua. Amin. Ya, saudaraku, waktu itu gratis. Loh, saudara boleh hidup sampai hari ini itu gratis loh. Ya kan? Saudara bayar berapa? Waktu itu gratis, tetapi tidak ternilai harganya. Gratis, tapi mahal. Kalau saudara buang kesempatan waktu ini, rugi besar. Ya, saudaraku, waktu itu kita tidak memiliki. Siapa yang memiliki waktu? Oh, ini waktuku, nanti itu waktumu. Bukan, kita tidak punya waktu. Kita bukan pemilik waktu, tetapi kita bisa menggunakan waktu. Ya kan? Loh, waktu ini bukan milik kita, waktu itu milik Tuhan. Tapi kita bisa menggunakan waktu untuk berkarya, bekerja, ya, untuk apa, untuk aktivitas apa. Kita tidak punya, bukan waktu kita, ya. Nah, kita tidak dapat menyimpan waktu, ya, nggak bisa. Tetapi saudaraku, kita dapat menghabiskan waktu. Kita nggak bisa nyimpan waktu, tapi kita bisa habiskan waktu dari pagi sampai malam. Kita habiskan begitu rupa dengan cara kita sendiri. Ya, luar biasa. Nah, saudaraku, sekali waktu itu hilang, maka kita tidak bisa menemukan waktu itu lagi. Ayo coba kembali ke waktu kemarin. Nggak bisa. Sudah hilang, itu sudah lewat. Coba kalau Tuhan ambil waktu itu, udah waktu sampai di sini aja, cukup. Habis kita. Ya, saudara, mari kita hargai, ya, seorang yang menyia-nyiakan waktu. Ya, itu akan lebih buruk daripada orang yang menyia-nyiakan uangnya.
Uangnya disia-siakan, diambur-amburkan, tidak apa-apa, dia bisa cari lagi. Tapi kalau kita menyia-nyiakan, menyalahgunakan waktu yang Tuhan sudah berikan, rugi. Ya, rugi. Manfaatkan waktu yang ada, saudara. Ya, mumpung kita diberi kesempatan untuk bisa menikmati waktu ini, ya. Semua orang pasti punya waktu. Hanya saja tidak semua orang mampu mengendalikan waktu. Ayo. Saya sangat tertarik sekali dengan waktu ini, saudaraku, ya. Saya diberkati dengan, ya, ketika saya menyampaikan ini saya diberkati. Jadi saya harus gunakan waktu saya dengan sebaik-baiknya. Saya nggak tahu sampai berapa lama saya masih hidup. Ya, saya nggak tahu. Mungkin Tuhan tambahkan 100 tahun lagi, saya juga nggak tahu. Mudah-mudahan ya, tambah 100 tahun lagi. Berarti saya umur 175 tahun. Kemarin istri saya bilang, "Duh, sampai lali dah. Kok gak dirayakan ulang tahun sampean? Pas waktu retret itu ulang tahun katanya. Oh, saya ke bulan apa? Terus saya baru ingat, itu bayar apa kan tanggal gitu ya. Oh, bayar listrik tanggal 10. Dulu sih tanggal 12 loh. Tanggal 10 ya. Kenapa tanggal 30? Berarti belum, saudara. Nanti tanggal 30 April. Ya. Saya genap 57 tahun. Awet muda ya. 57 tahun. Kalau dipertambahkan lagi oleh Tuhan, ya paling tidak 1 hari ke depan itu sudah kemurahan. Ya, ayolah saudara, manfaatkan waktu yang Tuhan berikan. Karena tidak semua orang mampu mengendalikan waktu. Ya. Nah, kalau kita kehilangan materi, kita kehilangan harta benda, oh, itu bisa diganti dengan usaha dan kerja. Aduh, duit kuntek nyambut gawe sing mampeng, ya kan? Nah, kalau kita kehilangan pengetahuan, kita dapat ganti dengan belajar, ya kan? Waduh, kok lagi aku yang mate-matean ini, apa caranya? Nah, belajar, akhirnya jadi pinter. Nah, kalau kita kehilangan kesehatan, nah, saudara, kita bisa ganti dengan pola hidup yang bagus, ya, dan obat-obatan, ya. Saya ini orang yang gampang tertarik, saudara. Bener. Kemarin saya pergi ke ITC, maksudnya beli sabu. Terus saya aku puntur, ya, di terapi pakai alat itu. Habis itu saya disuruh beli. Hiror tadi. 1.700.000 Pak. Tapi diskon 30%. Tinggal 1.200.000. Kak, jangkep. Dan siapa? Pokoknya oleh jangkep. Sebentar tak teleponkan bos saya. Telepon, jangkep. Saya bayar 1 juta. Pijet dengan 8 alat koin untuk jari, untuk segala macam itu ya. Tuh, nanti kalau ingin tahu bisa lihat. Ya. Sampai di rumah, apa itu Pak? Ada Daniel. Alat terapi. Berapa beli? 1 juta. Daniel browsing. Kok harganya yang paling mahal 315? Hah? Iya toh? Kita cari browsing juga di survei dan sebagainya. Paling mahal 315 itu masih ada harga rendah. Simple nih. Karena saya butuh sehat, saudara. Tapi saya tidak bisa nyalakan karena semua daftar harga itu jutaan semua. Ini brosurnya jutaan.
Hiburan saya cuma satu, gambari beto. Ya, jadi kotaknya itu loh, gambarnya tidak sama, jadi anggap ini yang paling bagus. Ya, so, kalau saya mikir terus gak tambah waras. Ya, wah enggak. Ya, jadi 1 juta saya beli kemarin, langsung kontan saya bayar. Karena saya ingin sehat, ada semua alat-alat terapi kaki ini yang pakai dicelup air panas, ada. Nah, saya punya alat itu cuma bendol 1, jadi agak sakit. Tapi ini enggak untuk kepala, untuk badan. Dicoba sama ibu gembala. Enak apa ya? Ya, enak bener dari di terapi gitu ya. Puji Tuhan, bermanfaat. Ya. Jadi kalau kita kehilangan kesehatan, kita bisa menggunakan pola hidup atau minum obat-obatan. Ya, nah, sudah. Waktu itu yang sulit. Ya, tapi kalau kita kehilangan waktu, saudara, akan hilang semuanya dan fatal kerugiannya. Benar, saudara. Ya, fatal. Sampai kita tidak menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Sekali lagi, kepintaran hilang, bisa belajar lagi. Ya, saudara, kesehatan hilang, bisa kita gunakan pola hidup, olahraga kalau memang bisa olahraga, minum obat yang sesuai dengan petunjuk dokter, pasti sehat. Tapi kalau waktu yang hilang, kerugian yang paling fatal dalam kehidupan kita. Ya, sebagai digunakan, jangan sia-siakan waktu yang ada. Ya, jalan yang paling tepat di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami yang sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini yang penting, saudara punya. Ajar Tuhan kami menghitung hari-hari. Artinya waktu itu selalu menjadi hal yang paling berbahagia di dalam kehidupan kita. Ya, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, saudaraku, waktu ya adalah berkat yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Ya, nah, selalu jangan disia-siakan. Kalau saudara hari ini diberi waktu untuk bisa datang, jangan disia-siakan, saudaraku. Ya, kalau bisa malah gunakan waktu mendekat sama Tuhan lebih awal. Nah, sebelum jam kebaktian, sudah datang. Itu yang tepat. Ya. Jangan malah molor, saudara. Alah, terlambat enggak apa-apa, atau nanti keduman sedikit-sedikit ya enggak apa-apa. Aduh, gunakan waktu, karena waktu yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita bisa bangun pagi tadi, saudaraku ya, gunakan waktu. Pertama, datang kepada Tuhan. Saya bangun pagi, saya berdoa, Tuhan berikan saya kesehatan supaya saya bisa memuliakan Tuhan. Tapi kalaupun saya tetap sakit, Tuhan, saya tetap memuliakan Tuhan. Gak cuma sehat toh, saudara, tapi waktu dalam kondisi yang kurang sehat sekalipun kita muliakan Tuhan. Bangun pagi, dahulukan Tuhan. Bangun pagi, tetap. HP nomor 1, ya kan? Tuh, mau makan, mestinya berdoa dulu kan? Mau makan, difoto dulu makanannya, depret, piring. Aduh. Ya, mari itu, saudara, di dalam segala perkara kita tetap memuliakan Tuhan. Gunakan waktu yang ada, jangan disia-siakan, maka saudara akan mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.